Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul The Great Illusionist. Film ini mengisahkan seorang polisi amatiran yang tanpa diduga bertemu dengan pria pengendali api terakhir yang harus kembali ke kampung halamannya karena kasus demi kasus pembunuhan merajalela yang diduga dilakukan oleh klan sihir pengendali air yang berambisi memperoleh harta karun sihir gabungan dari 5 token elemen yang dimiliki tiap klan sihir, yaitu token air, api, tanah, kayu, dan besi. So, gimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film diperlihatkan keadaan ibu kota Beihai yang ramai. Di sana terlihat sepasang suami istri penjual mie yang cukup laris sedang melayani para pelanggannya. Namun, tiba-tiba kita dikejutkan dengan keadaan kota yang sunyi senyap. Lalu datanglah 2 orang pembunuh bayaran yang diutus oleh klan pengendali air hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di sela-sela pertarungan, kita diperlihatkan keadaan sebenarnya bahwa ternyata keadaan kota berjalan seperti biasa. Namun dengan kesaktiannya, mereka bertarung melalui alam pikiran namun mampu menimbulkan efek kematian yang nyata. Pertarungan pun dilanjutkan hingga sepasang suami istri mengeluarkan salah satu jurus klan pengendali tanah berupa ribuan hama yang menyerang salah satu musuh hingga tewas seketika di dunia nyata. Saat yang satunya lagi hampir kalah, datanglah seorang tangan kanan dari ketua pengendali air. Pria berbaju putih tersebut bernama Zen, yang dengan serulingnya ia mampu mengusir jurus hama dari klan tanah. Sepasang suami istri pun sepakat untuk hidup mati bersama demi melindungi token klan tanah yang ingin direbut oleh kedua pembunuh bayaran utusan pengendali air. Jurus terakhir pun dikerahkan, namun rupanya Zen lebih kuat hingga akhirnya payung sihir pun mampu menembus tubuh sepasang suami istri yang ternyata adalah anggota klan tanah terakhir. Di dunia nyata, keduanya pun tumbang seketika hingga membuat orang-orang kebingungan, sedangkan token klan tanah pun berhasil direbut oleh klan pengendali air. Keesokan harinya, seorang detektif junior bernama Long terlihat sedang bermain kartu namun ia pede akan menang karena melakukan kecurangan. Sayangnya, ia sedang apes hari ini karena kartu as yang ia simpan berbeda warna belakang dengan kartu yang sedang dimainkan. Saat hampir dihajar, datanglah sahabatnya yang bernama Liu untuk melaporkan kasus pembunuhan yang lagi-lagi terjadi dengan ciri-ciri yang sama, yaitu korban meninggal tanpa bekas luka apapun baik di dalam organ maupun di luar tubuhnya. Di sana pun hadir seorang dokter kepolisian bernama Zizi. Saat sedang sibuk membuat dugaan, tiba-tiba datang seorang dengan penampilan berkelas yang bernama Robin. Seketika Robin mematahkan dugaan semua orang sambil sedikit mengerjai Long yang terlihat kesal. Tak lama kemudian, datanglah kepala polisi untuk memperkenalkan Robin yang tak lain adalah teman lamanya sekaligus detektif yang sudah terkenal di Eropa, terutama di kota London. Dengan demikian, kepala polisi secara resmi menugaskan Robin untuk memimpin dalam memecahkan kasus pembunuhan misterius yang berkali-kali terjadi, ditambah dengan Long dan Liu sebagai asistennya. Tanpa menunggu waktu lama, investigasi pertama pun dimulai. Robin meminta diantarkan ke tempat pertama kali terjadi pembunuhan misterius yang tak terdeteksi jejaknya dan tanpa luka apapun pada tubuh korban. Ya, lokasi pertama adalah rumah seorang ahli pengobatan yang dermawan. Di situ Robin mulai mengerahkan salah satu kekuatannya yang mampu melihat ke masa lalu dengan sangat jelas, atau biasa disebut hyper retrokognisi. Saat itulah ia menyadari kalau tuan rumah dan keluarganya adalah anggota klan pengendali kayu yang dipercaya memegang token klan kayu. Kemudian Robin dengan jelas melihat metode pembunuhan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan bubuk beracun klan pengendali air yang mampu menimbulkan efek ilusi, sekaligus kemampuan Zen yang dapat membunuh orang melalui ilusi pikiran seperti perang pikiran yang dilakukan di awal film hingga token kayu pun berhasil direbut. Singkat cerita, keesokan harinya, Long dan Liu berhasil menangkap salah satu pengendali air yang terlibat dalam pembunuhan sepasang suami istri berdasarkan info dari Robin dengan kemampuan hyper retrokognisinya. Tapi karena kesombongan dan kecerobohan, musuh tersebut berhasil lolos melarikan diri. Tapi tak semudah itu, karena Robin telah memperkirakan semuanya hingga ia menumpahkan cairan fosfor di jalur yang dilewati musuh. Robin pun menenangkan kedua asistennya yang sibuk mengejar karena malam ini akan terlihat jelas kemana pulangnya musuh akibat jejak fosfor yang akan terlihat jelas di malam hari. Dan ya, setelah ditelusuri dengan seksama, musuh ternyata kembali ke sebuah pusat perjudian terbesar di kota Beihai.
Dengan kata lain, besar kemungkinan ketua pengendali air bermarkas di gedung megah berkedok kasino mewah. Di lantai teratas, disitulah bersemayam sang wanita, ketua pengendali air bernama Mizushi. Tak lama kemudian, Zen dan pria berbadan besar ikut datang. Tanpa basa-basi, Mizushi segera melabrak pria berbadan besar bahwa dirinya telah terperangkap jebakan hingga dirinya pun menuntun Robin dan asistennya datang ke markas rahasia mereka. Walaupun sudah meminta maaf berkali-kali, rupanya Mizushi tetap menghukumnya tanpa ampun dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah itu, Mizushi pun segera memperingatkan muridnya bahwa sebentar lagi akan kedatangan tamu spesial yang tak lain adalah Robin dan para asistennya. Sementara itu, setelah melakukan penelusuran, dengan kesaktiannya akhirnya Robin berhasil menemukan pintu gaib menuju ruang rahasia di mana Mizushi bersemayam. Mereka berjalan dengan hati-hati melewati gerbang demi gerbang hingga akhirnya datanglah sang ketua pengendali air yang langsung berkata dan menyambut pengendali api terakhir alias ketua pengendali api yang tak lain adalah Robin. Disitulah akhirnya kedua asisten paham bahwa Robin bukan orang sembarangan. Namun, Long lagi-lagi bertindak gegabah dengan langsung menyerang hingga akhirnya ketua pengendali air berhasil menghilangkan diri sambil menyiapkan jebakan sihir. Untungnya mereka bertiga dapat menyelamatkan diri di bawah komando Robin. Dalam perjalanan pulang, Long bertanya dengan semua hal yang masih membingungkannya. Robin pun menjelaskan bahwa ada 5 klan sihir, mulai dari air, api, tanah, kayu, dan besi. Kelimanya memiliki token masing-masing yang jika digabungkan, maka akan muncul sebuah peta menuju harta sihir yang tak ternilai. Nah, demi memperoleh seluruh token itulah, ketua pengendali air rela melanggar perjanjian dan membunuh semua klan sihir yang dipercaya menjaga tokennya masing-masing. Malam itu juga Robin menganalisa dan menduga kuat bahwa berikutnya akan terjadi pembunuhan di kediaman pengendali besi yang merupakan teman lamanya sejak dulu yang dipercaya memegang token klan besi. Saat ini, Zizi pun ikut bergabung dan pergi bersama Robin dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman pengendali besi. Satu persatu kejanggalan mulai terjadi. Hingga akhirnya, lagi-lagi bubuk ilusi disemburkan. Satu persatu masuk ke dalam ilusinya masing-masing. Robin menghadapi zombie kungfu yang menyerang tanpa henti, sedangkan Zizi terkurung dalam peti mati hingga dikerubuti ribuan hewan menggelikan. Sementara itu Long kembali ke masa kecilnya di mana ia hanya hidup berdua dengan ibunya dan kembali melihat ibunya sedang dianiaya oleh para penagih hutang hingga ia secara tak sadar mengeluarkan tembakan membabi buta. Untungnya, Robin telah berhasil mengalahkan para zombie, sedangkan ketiga asistennya kacau balau. Long hampir saja menembak teman-temannya karena terpengaruh ilusi. Robin pun harus menjadi korban. Dengan cepat ia langsung menyadarkan ketiga asistennya hingga Long pun merasa bersalah telah menembak Robin yang melindungi teman-temannya. Saat Robin tak sadarkan diri, Mizushi dan Zen muncul untuk menyerang. Segala upaya dikerahkan, namun ketiga asisten jelas bukan tandingan dua pengendali air hingga akhirnya Robin tiba-tiba bangkit mengeluarkan jurus apinya, lalu membuat kedua musuh terluka parah dan kabur. Robin pun kembali pingsan, dan akhirnya kedua musuh kembali ke markas. Zen yang telah melindungi gurunya terkena dampak yang paling parah hingga ia pun tewas perlahan dalam genggaman gurunya. Mizushi pun terlihat sangat marah malam itu. Di tempat berbeda, akhirnya Robin sadarkan diri setelah dirawat sedemikian rupa oleh para asistennya. Dan singkat cerita keesokan harinya, mereka pindah ke kantor polisi dengan penjagaan super ketat untuk mengantisipasi serangan balasan dari Mizushi yang sedang dipenuhi dendam akibat kematian murid kesayangannya. Malam pun tiba dan benar saja, dalam hujan badai yang lebat, Mizushi datang menyamar sebagai wanita korban perampokan untuk melewati polisi yang sedang berjaga. Polisi tersebut pun berbaik hati ingin mengambilkan minum, tapi saat kembali, Mizushi telah tiada dan meninggalkan aroma racun ilusi bagi para polisi yang berjaga di lantai bawah. Tanpa basa-basi, ia pun mendatangi Long yang merasa aman mengunci dirinya di dalam penjara. Tapi rupanya dengan mudah Mizushi dapat masuk. Long berusaha kabur namun sia-sia sampai akhirnya saat hampir terbunuh, Robin dan kawan-kawan pun datang menolong. Robin segera mengerahkan kekuatannya hingga pertarungan puncak pun terjadi.
ません。So, pada akhirnya, setelah berhasil dikalahkan, pusaka penampung kelima token pun berhasil diamankan oleh Robin. Dan singkat cerita, keesokan harinya, situasi kota terlihat makin ceria dan damai. Long terlihat sedang memegang sebuah kalung bermotif api yang diwariskan oleh ibunya. Ironisnya, Long belum sadar juga kalau benda tersebut adalah token penguasa api. Tak lama kemudian, Robin pun datang sambil memberi beberapa wejangan lalu memberi pusaka penampung 5 token klan sihir. Seketika Long berinisiatif mencocokkan kalungnya dengan lubang kosong di pusaka penampung. Nah, disitulah ia tiba-tiba menyadari bahwa Robin adalah ayahnya yang selama ini ia cari dan pergi begitu saja sejak ia kecil. Tapi tentu Robin sudah menghilang lagi. Long terus mencari tapi tak membuahkan hasil. Sementara itu, di dalam kerumunan, Robin hanya bisa tersenyum dan kembali melanjutkan petualangannya hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!